Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahabatihi wa man. Al-amalu bil mujmali, ya, ulang dari situ. Ta'riful mubayyan, sudah ya. Al-amalu bil mujmal, yajibu mengamalkan yang mujmal ya. Kalau enggak ada mubayyinnya, maka kita mengamalkan ayat yang mujmal. Misal kemarin, wa aqimus sholata, tegakkan salat. Enggak ada penjelasan lain, enggak ada hadis shollu kama raaitumuni usolli misal ya. Maka kita sifat iqamatis shalah, sifatnya, sifat kaifiyahnya ya, kita kembalikan ke asal bahasa as-shalah, yaitu ayat doa. Setiap yang sudah berdoa orang sudah sholat. Paham? Jika tidak ada penjelasnya dari dalil yang lain, hanya ada waqimus shalah, hanya perintah sholat. Perintah sholat, maka sifatnya bagaimana? Enggak ada dijelaskan dalam hadis, dalam Quran. Adanya as-shalah maknanya adalah doa. Ya sudah, berdoa kepada Allah itu sudah sholat. Semisal tidak ada mubayyin, kita wajib mengamalkan ayat sesuai mujmalnya. Terus wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin, ya. Dan perempuan-perempuan yang tertalak ya, hendaknya menahan diri mereka untuk tidak menikah selama 3 quru. Anfusihinna thalathata quru'in. Maka thalathata quru' ini lafaz mujmal antara haid dan tuhur. Jika tidak ada penjelas dari hadis ya, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum yang menjelaskan bahwa al-qur'u di sini makna haid atau maknanya tuhurun, maka ya yang membatasi dirinya dengan suci, kembali ke suci, 3 kali suci benar. Dan yang dari haid ke haid membatasi dirinya juga benar, tidak bisa salahkan selama tidak ada. Begitu juga wa'atuz zakah, tentang miqdar az-zakah, berapa ukurannya. Gak ada penjelasannya misalnya dalam hadis, ya sudah yang penting bayar zakat, bayar sedekah, mau Rp1, Rp2, mau sudah nisab atau belum nisab. Permisalan tidak, jika tidak ada mubayyin, tetap ayat mujmal wajib kita amalkan apa adanya. Tapi kalau ada tabyin, kalau ada penjelas, maka yang mujmal menjadi mubayyin ba'da tabyin, sebagaimana dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Baik. Yajibu 'alal mukallafi, wajib atas setiap mukallaf. Ya, mukallaf adalah yang sudah balik dan aqil. Perempuan sudah haid dan tidak gila. Laki-laki sudah mimpi basah dan tidak gila. Kalau belum mimpi basah sampai 20 tahun saja, umur 15 tahun wajib sudah. Atau tumbuh bulu kemaluan dan tanda-tanda yang disyariatkan misalnya. Yajibu 'alal mukallafi, wajib atas setiap mukallaf aqdul azmi atau aqdul azmi. Qafnya 2 atau 1 ini? Aqdu al azmi, kemungkinan aqd yang ya salah ketik mungkin ya. Allahu alam. Aqdul azmi 'alal 'amali bil mujmal. Ana belum melihat cetakan ayat. Jadi mengikatkan niat yang kuat, azm ya, agar maksudnya adalah mengikatkan dirinya, melazimkan dirinya kepada niat yang kuat, untuk berazam sekuat-kuatnya di hatinya, alal amali bil mujmali, ya, untuk mengamalkan ya, ayat-ayat yang mujmal. Mata hasala bayanuhu, kapan saja datang penjelasannya. Kapan saja datang penjelasannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana li ummatihi, ya, qad bayyana telah menjelaskan untuk umatnya, li ummati jami'a syari'atihi, seluruh syariatnya. Ya. Usuliha, kenapa usuliha? Karena dia badal dari syariah, bukan jami'. Syariat usuliha wa furu'iha, usul-usulnya dan furu'-furu'nya ya, pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya.
hatta tarakal ummata, sampai beliau meninggalkan umat ini ala syari'atin baydha'a naqiyatin, ya, di atas syariat yang putih bersih, putih dan naqiyah, bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Walam yatruk al-bayana 'indal hajati ilaihi abadan, dan tidak meninggalkan penjelasan ketika hajat kepadanya sangat dibutuhkan selamanya. Abadan, selalu. Nabi enggak pernah menunda-nunda penjelasan ketika umat sudah butuh penjelasannya. Wa bayanuhu sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa apa? Imma bil qauli, bisa dalam perkataan, au bil fi'li, atau dengan perbuatan, au bil qauli wal fi'li jami'an, atau dengan perbuatan dan perkataan dan perbuatan bersamaan, ya, seluruhan. Baik. Misalu bayanihi bil qauli, permisalan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang qaul atau dengan qaul, ya, dengan qaul bil qaul, dengan perkataan, yaitu apa? Ikhbaruhu an ansibatiz zakati wa maqadiriha, ya, pengabaran beliau tentang ansibah, nisab, ya, jamak nisab, ansibah, nisab zakat. Apa itu nisab? Batas minimal wajib zakat. Misal emas 85 gram, perak 595 gram atau 200 dirham, emas 20 dinar, onta 5 onta, sapi 30, kambing 40, dan seterusnya. Nah, misal kama fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wa maqadiriha, dan ukuran-ukurannya, wa maqadiriha, dan ukuran-ukurannya, ukuran zakat. Kama, sebagaimana fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fima saqat as-sama'u al-ushru, bacanya fima saqatis sama'u al-ushru, fima, pada apa-apa, saqat as-sama', pada apa-apa, atau pada yang, saqatis sama'u, yang dia diberi minum langit, diairi langit. Ma di sini adalah untuk segala yang tumbuh dari bumi, diairi langit, diairi air hujan maksudnya. Al-ushru, zakatnya adalah 1/10-nya. Awas, nisabnya berapa? Tanaman-tanaman sekitar 612 kg. Ya, 612 kg, setengah ton lebih, 100 kilo, 112 kilo. Baru dizakati, dan zakatnya berapa situ? 1/10 jika diairi sebagian besarnya atau seluruhnya dengan air hujan. Kalau sebagian besarnya dengan tangan atau dengan tenaga manusia atau dengan mesin, maka zakatnya berapa? Nisful usyur, 1/20, setengahnya dia. Nah, kalau baina setengah-setengah ini, maka sebagian mengatakan 7,5 di antara keduanya, ya, di antara keduanya 7,5%. Kalau 1/10 kan 10%. 1/20 5%. Nah, kalau setengah-setengah 50% air hujan, 50% air mesin. Nah, harganya 7,5%, wallahu a'lam. Bayanan li mujmali qouli ta'ala, sebagai penjelasan untuk firman Allah Ta'ala yang mujmal, atau kemujmalan firman Allah Ta'ala, wa atuz zakata. Yani fi ma saqatis sama'u al-ushru, ini hadis ini adalah bayanan, sebagai penjelas, li mujmali, untuk kemujmalan qauli ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ayatnya mujmal kan? Wa atuz zakata, tunaikan zakat, bayar zakat. Ukurannya berapa? Enggak tahu. Yang kasih tahu siapa? Bayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis ini, fi masaqatis sama'u
usyru dan hadis lainnya tentang dinar, dirham, tentang zabib, ya, tentang qamah dan seterusnya, makan-makan. Wa mithalu bayanihi bil fi'li, permisalan tadi dengan qaul, sekarang permisalan penjelasan Nabi dengan perbuatan beliau. Qiyamuhu bi af'ali al-manasiki amamal ummati. Qiyamuhu, yakni praktek beliau atau berdirinya beliau, maksudnya berdiri qiyam, maksud praktek beliau bi af'alil manasik, ya, dengan perbuatan-perbuatan manasik, ya, tentang kegiatan-kegiatan haji, nah, dari ihram, ya, tawaf qudum, terus salat qudum, sa'i, kemudian amal-amal yang lainnya dari umrah dan haji. Amamal ummati, di depan umat langsung, semuanya ngelihat dan melaksanakan hajinya bareng-bareng Nabi SAW waktu itu kan, khususnya ketika haji wada. Bayanan sebagai penjelas, ini perbuatan beliau tentang manasik adalah khudhu anni manasikakum, ya, ambil manasik kalian dariku. Ya, li mujmali qouli ta'ala, untuk kemujmalan firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Walillahi, untuk Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hajjul baiti, ya, berhaji ke Baitullah. Ini mujmal, ya, kaifiyat hajinya gimana, kaifiyahnya, sifatnya gimana. Kan kemarin kita mujmal, pengertiannya apa? Ma yufhamul muradu minhu, ulang, ma yutawaqqaf fahmul muradu minhu, bukan ma yufham, ma yutawaqqaf fahmul muradu minhu ala ghairihi, yakni apa-apa yang sebuah lafaz tidak bisa dipahami kecuali dengan penjelasan lainnya, mujmal. Harus ada penjelasannya, imma fi ta'yinihi, bisa dengan ta'yinnya, penunjukannya tadi qur'un contohnya, au bayani sifatihi, atau penjelasan sifatnya, iqamatus shalah, kaifiyat iqamatus shalah, kaifiyat iqamatil hajj, kaifiyat adail hajj belum jelas, dan lainnya, au miqdarihi, atau miqdar zakah, contohnya. Ini semuanya harus ada penjelas dari dalil yang lain. Tidak cukup wa atuz zakah, wa aqimus shalah, gimana salat, gimana menunaikan zakat. Kemudian wallahi 'ala nasi hajjul bait, wa atil umrah, wa atimul hajj wal umrata lillah. Gimana menyempurnakannya? Baik. Wa kadzalika salatul kusuf. Begitu juga dengan salat gerhana, kusuf, gerhana matahari, ya. Ala sifatiha, atas sifatnya, hiya fil waqi'i, ya, sifatnya hiya fil waqi', ini pada sifatnya, sifatnya kaifiyahnya, ya, bagaimana salatnya pada praktek, ya, pada sebuah praktek, bayanan li mujmali, sebagai bayanan, kusuf bayanun, bayanun di sini sebagai penjelas li mujmali qouli ta'ala, li mujmali qouli sallallahu alaihi wasallam, dari untuk kemujmalan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu, jika kalian melihat darinya walaupun sedikit, ya, gerhana itu, fasallu, maka salatlah. Salatnya bagaimana? Nah, salat gerhana, masya Allah kan, Allahu Akbar, baca 1 juz, 2 juz, mantap, sampai sujud, ruku lama pegel, berdiri lagi, Fatihah lagi, baca panjang lagi, pokoknya mantap yang harus gerhana, ya, sampai kaki bergetar-getar. Alhamdulillah. Wa mithalu bayanihi
bil qawli wal fi'li, dan permisalan penjelasan beliau dengan perkataan sekaligus perbuatannya. Apa? Bayanuhu kaifiyata as-salati. Bayanuhu kaifiyata. Kenapa kaifiyata? Karena bayan adalah masdar sharih dari masdar muawwal an yubayyina kaifiyatas salati. Itu sebenarnya. Ya, an yubayyina Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas salati. Makanya dia kaifiyah adalah maf'ulun bih. Ya, bayan di sini adalah masdar ya'mal amala fi'lihi. Fi'li apa? Bayyana yubayyin. Bayanuhu atau bayanuhu kaifiyata as-salati fa innahu, bagaimana sifat salat, fa innahu kana, maka sesungguhnya adalah dengan apa? Bil qauli, dengan perkataan, fi haditsil musii fi salatihi, pada hadis al-musi yang memburukkan fi sholati, sholatnya buruk. Nah, sholatnya jelek, kayak burung notol makan ayam, makan biji-bijian, tuk tak, nggak ada tumak ninanya. Dan jangan seperti dulu, bisa sholatnya dia memang sahabat itu, nggak bisa salahin cara itu. Diulang berkali-kali hanya bisa itu. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana beliau mengatakan, atau ketika beliau mengatakan, idza qumta ila sholati, kalau engkau berdiri salat, wa fa asbighil wudu'a, maka sempurnakan wudu, thumma istaqbil al-qiblata, kemudian hadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah, takbiratul ihram. Al-hadis ya, panjang hadisnya, banyak sekali kan. Ini bil qaul wa kana bil fi'li aidan, dan adalah dengan perbuatan juga. Kaifiyatus shalah dijelaskan oleh Rasulullah, penjelasannya adalah dengan perbuatan dan perkataan sekaligus bacaan diajarkan Nabi. Bagaimana cara rukunya? Subhana rabbiyal azim. Bagaimana pas i'tidal? Samiallahu liman hamidah. Pas turun, Allahu akbar, dan seterusnya. Bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qaul. Wa kana bil fi'li, dan yang dengan perbuatan, aidan juga kama fi hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Pada hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal minbari. Beliau berdiri di atas mimbar, fakabbara. Sengaja mau ngajari manusia beliau di mimbar. Lagi ngajarin ya. Fakabbara, maka beliau bertakbir. Wa kabbaran nasu, maka manusia pun ikut takbir. Wara'ahu, di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'alal minbar, dan Rasulullah di atas mimbar biar kelihatan semua. Lagi ngajarin ya. Kalau lagi ngajarin imamnya jangan di mimbar. Ini lagi proses ngajarin, maqam ta'lim. Al-hadis. Ya. Nah, hadisnya sahih. Wa fihi, dan di dalam qaul ini, fi'il juga, dalam perbuatan ini juga, thumma aqbala 'alan nas, kemudian menghadap manusia. Beliau balik menghadap manusia, faqala, dan mengatakan, inna ma fa'altu hada. Tuh lihat, sesungguhnya aku melakukan ini, salat di atas mimbar, lita'tammu bi, agar kalian mengikutiku cara salatnya, wa lita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari salatku. Nah, ini maksud beliau sallallahu alaihi wasallam dengan salat di atas mimbar. Ini kayak di atas meja gini tinggi biar manusia melihat. Sengaja bagaimana salat sih untuk ngajari mereka, khususnya yang baru masuk Islam, belum tahu. Atau pertama-tama diturunkan itu kan salat. Baik. Untuk mujmal selesai ya, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.